Semangat pagi, Sobat Sukses. Sore hari ini kita beruntung sekali bisa mendapatkan waktu dari dokter spesialis penyakit dalam yang dedikasinya sangat luar biasa, yaitu Dokter Sidarta Salim, spesialis penyakit dalam, yang telah begitu banyak menangani pasien-pasien COVID. Terima kasih nih kepada Dokter Sidarta ya, pada hari Minggu, pada waktu dokter mesti beristirahat, tapi bisa meluangkan waktunya yang sangat padat di masa pandemi ini untuk bisa sharing-sharing bersama, memberi masukan-masukan kepada masyarakat Indonesia ya. Nah, ini mungkin dari dokter sendiri bisa tolong diceritakan perjalanan dari Dokter Sidarta dalam menjalani dunia medis hingga saat ini ya, Dok. Gimana ya? Saya tuh tamat dari UI tahun 74. Kemudian ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya itu ke Bajawa dan Kupang sampai tahun 78. Kemudian karena kesulitan spesialisasi di dalam negeri, saya pergi ke Jerman. Pulang dari Jerman kita adaptasi di UI, kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Budi Asih dan kemudian sekarang di swasta full. Ya, sebetulnya soal COVID, ya kasus pertama itu mungkin yang tempo hari yang saya hadapi itu yang tempo hari digegerkan di masyarakat, yaitu kasus seorang direktur dari satu kantor akuntan terkenal, gimana ya, P.C gitu ya, yang datang ke saya waktu itu dengan gejala diare. Sebelumnya dia salahkan karena makan di luar, makan seafood di luar, dianggap dia kok makanan kurang bersih, kotor. Iya. Datang ke saya, ternyata kita periksa, ternyata ada tanda indikasi ke arah COVID. Itu 17 Maret tahun 2020. Wow, di awal-awal sekali itu ya, Dok? Ya, waktu itu masih baru sekali. Waktu itu sebetulnya kita kesulitan untuk melakukan swab. Ya. Waktu itu kita mau periksa darah pun sulit. Ya. Bisa lakukan swab hanya berapa rumah sakit di Jakarta. Betul. Nah, itu sebetulnya kita sudah lihat gejalanya dan gambaran ronsen parunya sesuai dengan COVID. Sebetulnya saya buatkan surat untuk dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti. Ya, tapi walaupun saya nih sebetulnya waktu itu ya dianggap saya dokter yang sudah tua, sudah tua dan sudah istilahnya kalau dalam kedokteran itu ada senior gitu ya, senioritas. Ya, tapi dokter jaga yang di rumah sakit infeksi ya tidak memberi muka ya menganggap sepele, menganggap ini adalah penyakit infeksi paru biasa, tidak dilakukan swab, sampai kita kaget setengah mati. Dan kemudian pasien ini mungkin senang karena mendapat angin surga berita bahwa ini bukan COVID. Ya habis itu senang berobat ke dokter A, ke dokter B, ya. Kemudian sampai akhirnya disuruh rawat karena pneumonia tambah berat. Malah dianggapnya infeksi paru berkurang menurut ronsen, sampai akhirnya meninggal di Rumah Sakit Persahabatan saat dilakukan intubasi. Ya, itu memang problemnya di sini itu waktu itu kesulitannya pertama fasilitas untuk mendiagnosis sedikit. Ya, Dok. Waktu itu kita kalau mau melakukan swab mesti harus ada mana tuh nggak ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Nah, misalkan gitu. Ya, jadi serba susah. Dan kasus banyak yang terlambat ya. Ya, betul. Dan kedua itu obat-obatan ya. Nah, terus aja waktu itu kita bingung juga mau kasih obat apa. Kita hanya lihat dari TV. Lihat dari TV kita waktu itu kita mengacu yang banyak memberitakan itu adalah TV Tiongkok ya. Karena kasusnya waktu itu di Wuhan. Betul. Kita ikutin pedoman mereka. Ya biasalah. Pertama dikasih oseltamivir, kasih doxycycline, kasih levofloxacin, kasih azitromisin, kasih kloroquine, hidroksikloroquine. Tapi ternyata toh banyak obat-obat itu yang ternyata akhirnya dinyatakan tidak berguna. Walaupun sampai sekarang oseltamivir dan azitromisin masih banyak diberikan. Betul. Ini
saya khawatirkan karena pengobatan yang kurang tepat, jadi ada kemungkinan memperlambat ke pengobatannya lebih benar gitu ya. Jadi Ya, ya, menyebabkan angka kematian di kita tinggi sekali. Saya ya, tahu bahwa sampai sekarang kita tidak punya obat yang 100% mujarab. ya. Ya. Di seluruh dunia masih semuanya dalam uji coba ya, Dok ya. Uji coba. Tapi ini dokter berarti pertama kali di Indonesia melakukan PSBB itu kan 16 Maret ya. Jadi dokter sudah punya pengalaman sejak awal ini, Dok. Luar biasa sekali. Nah, kalau saat ini ya, Dok ya, saat ini kasus harian COVID di Indonesia ini kan termasuk tertinggi di dunia ya, Dok ya. Ya, Nah, betul. mungkin kalau kita ngomong sekarang ya, Dok ya, ini faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab sehingga bisa meningkatnya hampir 10 kali lipat gitu, Dok, hariannya ini, Dok? Pertama karena masyarakat tuh tidak disiplin. Kita tempoh hari kau baca sendiri waktu Lebaran ada 1,5 juta manusia yang nekat mudik, ya. Ya, Ini nanti kita juga khawatir sekali, ya, soal ngumpul-ngumpul di tempat ibadah, ya, soal pakai masker, ya, soal, ya itu susah sekali karena ya kita lihat saja dah, pakai helm itu sudah berapa tahun dari Pak Hugeng tempoh hari, Pak ya, Hugeng Amhung tempoh hari sampai sekarang pun masih belum jalan, ya. apalagi pakai masker. Jadi serba Jadi salah, serba salah. menurut Idul Fitri itu penyebab utama ya, Dok ya. Itu begitu banyak orang yang mudik meskipun dilarang kan sudah masih apa ya, sembunyi-sembunyi mudik gitu ya. Ya, ya, itu terutama ya. Mungkin dari awal salah ya. Ya. Misalkan dari awal dikatakan tidak perlu pakai masker, mungkin pernah ingat ya. Iya, itu pro dan kontra. Khusus yang sakit saja yang pakai masker. Ya, 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 itu masker. Terus kemudian malah yang pertama yang sakit itu seperti apa tuh selebriti gitu. Ya. Jadi kita tuh serba salah. Kita tuh nggak belajar dari tempat yang benar, tapi belajar dari yang salah. Ya. Iya. Jadi Apalagi apalagi sekarang ini saya dengar itu COVID ini kan sudah menjadi varian-variannya sangat banyak sekali. Terakhir termasuk varian Delta itu sangat sangat ganas ya, Dok ya. Penyebarannya sangat cepat ya. dan kematiannya sangat tinggi. Ini Hmm, terus saya sebagai dokter saya nggak pernah lihat angka kematian yang begitu banyak seperti sekarang. betul, Dok. Mengerikan, Dok. Tiap hari banyak yang meninggal. Mengerikan sekali. Ya tiap hari di UGD itu ada yang meninggal. Ya bahkan sekarang buat pemakaman pun bisa dipakai buat cari uang ya. Betul. Jadi karena ya. Di sekeliling kita semua sekarang ini pasti ada yang meninggal sudah, Dok. Ini banyak sekali ini. Kita ini kan sudah melakukan program untuk vaksinasi ini juga dipercepat ya. Sampai sekarang kurang lebih yang divaksin 2 kali kan mencapai lebih kurang hampir 8% ya. Sudah kira-kira ada berapa belas juta, 16 jutaan. Sedangkan yang sekali sudah 40 juta lebih ya. Nah, ini menurut dokter, kenapa ya, Dok ya? Kok sudah banyak yang sudah divaksin 2 kali, tapi tes imun serologinya masih rendah dan masih banyak yang tertular. Jadi kemungkinan karena dia sudah divaksin, dia lebih berani, tapi akhirnya tertular, bahkan sampai ada yang 2 kali. Itu kenapa ya, Dok ya? Ya sebentar. Nah ini mungkin soalnya ada berapa faktor ya. Ya, Pertama itu ya karena kita tempoh terlalu ngotot dengan teori droplet. Jadi dianggap virus itu hanya ada dalam droplet, itu yang hanya setelah 1 meter paling jauh 2 meter jatuh ke lantai. iya. Tapi tidak percaya adanya faktor aerosol. Aerosol Oke. bisa sampai 8 meter. Ya itu satu. Terus Berarti kedua, virusnya masih bisa melayang-layang di udara, Dok. ya selama 8 jam paling sedikit. Waduh, 8 jam. Ya ini saya bisa beri contoh ya. Ada pasien saya di Palembang. Dia pikir di restoran kosong, nggak ada orang, ya dia pergi makan, ya. Oh. Jadi pulang ya dalam 2 hari dia sakit, ya, walaupun dia tidak ketemu orang, ya, karena virusnya ada di udara, ya. Iya, iya. Apalagi ada ruang AC tertutup, ya.
Nah, yang kedua tuh soal vaksin ya. Kalau Iya dok. misalnya kita boleh ngomong ya, Inggris tuh kurang lebih berapa? 84% orang dewasa sudah divaksinasi. 2% vaksinasi komplit. Iya, Itu angka pesakitan nggak kalah sama Indonesia, 50.000 iya, per hari. Ya, betul. kemungkinan besar di sana karena yang merajalela itu ada vaksin virus strain Delta. Ya, Iya, di Indonesia saya rasa sekarang yang banyak juga strain Delta. Ya, iya, nah, sekarang gini ya, kalau misalnya vaksin yang Sinovac yang dikatakan lemah, ya, karena menimbulkan antibodi nggak setinggi AstraZeneca, iya. ya, tapi kemungkinan malah memberi proteksi lebih baik daripada AstraZeneca Oke. ataupun misalnya Pfizer. Ya, contohnya kalau begini, saya ada satu pasien divaksin dengan AstraZeneca dan dia punya antibodi sudah 110. Iya. Nah, dia kena dan sakitnya cukup lama ya. Dia Oh, kena radang paru dan sakitnya cukup lama, 2 minggu lebih di rumah sakit baru bisa pulang. oke. Tapi ada pasien saya satu lagi, nah dia tuh divaksin 2 kali dengan Sinovac, kekebalan yang timbul hanya 5, ya kecil sekali kan. Iya, Nah karena dia pikir dia mau buat visa ke Amerika, dia pergi ke Jalan Sabang untuk foto, ya. iya, Ya biasa ya, foto kan harus buka masker, ya. iya. Buka masker, 2 hari kemudian dia sudah panas, kena dia, Wow. ya. Tapi walaupun dia kena dan antibodinya rendah, dia kena yang ringan, ya. Maksudnya Hmm. paru-paru tidak kena dan dia dalam 1 minggu sudah bersih. OTG ya dok ya? Jadi mungkin yang dikatakan vaksin Sinovac itu karena virus yang utuh, jadi mungkin kekebalan yang timbul itu tidak terukur oleh eh, metode laboratorium yang kita periksa sekarang. Karena Iya. yang diperiksa itu sekarang hanya terhadap spike protein saja. Oke. Nah itu ada kemungkinan karena kita, ya jadi jangan heran kalau Inggris yang 84% sudah divaksinasi saja masih banyak yang kena, apalagi kita, ya. Ya. Dan Nah dok, apalagi kita punya masyarakat, kita lebih nekat daripada orang Inggris kan. iya betul. Iya benar dok. Nah dok, Nekat ini kan? ini ini banyak teman-teman yang tanya juga dok. Kalau di tes itu tadi hasil imun serologinya masih rendah, boleh nggak dok? Misalnya divaksin lagi yang ketiga, atau sebaliknya memakai jenis vaksin yang lain dok. Jadi misalnya sudah divaksin 2 kali Sinovac, yang ketiga keempat pakai Astra, atau mungkin sebaliknya sesudah Astra 1-2 terus pakai Sinovac 3-4, atau Sinovac yang 3-4, itu boleh atau tidak ya dok? Nah, sebetulnya teoritis mestinya baik. Ya, Teoritis mesti baik. Jadi itu diharapkan timbul antibodi yang lebih menyeluruh gitu ya. Yang ya. bisa menghadapi banyak segi dari virus. Tapi itu masih dalam penyelidikan. Tapi teoritis mestinya is okay. Tapi harapan kita semua di Indonesia ini memang sekarang ini bagaimana seluruh masyarakat yang masuk daftar 200 juta itu bisa segera divaksin semua ya dok ya. Karena kalau itu sudah terjadi kan bisa herd immunity ya dok. Paling sedikit mengurangin. Ya, makanya dok dengan adanya sosial media ini dokter juga sering sharing-sharing, itu bagus sekali dok. Jadi kalau dokter yang nganjurin itu biasanya kan banyak masyarakat yang jadi percaya ya. Pentingnya untuk segera vaksinasi ya dok ya. Ya, segera vaksinasi dan yang penting juga jangan kumpul-kumpul, jangan pergi ke restoran, jangan. Ini yang saya cerita tadi ya, Ya, hanya buka masker untuk foto aja kena. Ya. luar biasa ini. Ini Ya, ya, ini saya ceritakan nih. Ini ada satu kasus. Jadi ini dokter gigi, ya. Mereka sudah ya, kurang lebih hampir 1,5 tahun tidak praktek karena takut tertular, ya, ya. ya, Tapi karena visa Amerikanya mau habis, dia pikir sebelum habis dia mau bikin visa kalau nggak repot gitu ya. Jadi ya, pergi ke Jalan Sabang foto, ya. ya, Kekebalan
kekebalan didapat dari vaksin Sinovac itu hanya 5. Ya. Dia buka masker, foto 2 hari lagi sakit. Tapi Ya. cepat sembuh. Dalam 1 minggu Iya. sembuh. Itu yang Ya, dikatakan. untung sudah divaksin ya, Dok ya. Itu yang dikatakan mungkin apa yang kita deteksi di laboratorium sekarang itu bukan antibodi kita seluruhnya. Misalkan Ya. kekebalan T-sel segala macam tidak terdeteksi. Oke. Paling sedikit ada baiknya kita semua vaksinasi dan sebaiknya jangan pergi makan-makan. Mungkin sudah dengar banyak bahwa pergi makan-makan sama teman jadi sakit semua. Betul. Karena di luaran ini kan banyak yang positif tapi OTG ya, Dok ya. Nah, kita kan nggak tahu yang mana yang OTG, mana yang negatif, mana yang positif, nggak tahu semua kita. Apalagi yang mengacaukan banyak yang false negatif. Ya. Jadi kadang-kadang sulit. Kita ngalami, apalagi virus Delta, sering dia nyerang ke paru. Jadi kalau dikorek hanya di hidung atau di tenggorok, masih negatif. Ya. Saya baru-baru ini ngalami satu pasien orang Vietnam, datang karena darah tinggi, berobat ke dokter sejawat lain, terus dikirim ke dokter jantung, dikasih obat, besoknya karena pusing datang ke IGD rumah sakit, terus kemudian kan kita ukur, loh kok oksigenasi hanya 93%. Kemudian kita CT scan, ternyata ada infeksi pneumonia, infeksi di paru. Harusnya COVID, tapi swab 3 kali negatif. Ya, swab 3 kali negatif, tapi pasien itu waktu itu dirawat ya. Kita juga serba susah. Jadi saya bilang sama perawatnya, saya bilang ini harusnya COVID, tapi kita belum bisa membuktikan bahwa ini COVID. Tapi tetap saja semua lakukan tindakan apa itu precaution, jadi pakai double masker dan lain-lain sebagainya. Nah, Ya. itu aneh, pasien itu karena waktu itu ya kita hanya kasih ivermectin. Ini kejadian COVID 3 bulan lalu. Ya. Kita hanya kasih ivermectin saja, terus kemudian karena infeksi kencing dikasih antibiotik, dan setelah 3 hari, loh kok paru-paru sudah bersih ya? Ya. 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 Ngotot mau pulang, oke. 2 minggu lagi balik, mau empedunya bengkak mau operasi. Di swab positif. Ya. Tempo hari 3 kali negatif itu adalah false negatif. Betul. Ya, you bisa bayangkan dia sudah nularin berapa orang. Iya. Selama ini berkeliaran kemana-mana, ya? Ya? Iya, Dok, bener, Dok. Ini saya juga ada pengalaman di Avian kan kami vaksin gotong royong ya, Dok ya, pakai Sinopharm. Sebelum divaksin kan di swab antigen. Nah, ternyata ada yang positif, Dok, padahal dia nggak merasa apa-apa. Jadi kami kan suruh dia isoman karena tidak merasa apa-apa. Dan waktu di isoman dikasih obat untuk COVID, obat antivirus, kasih ivermectin, obat antibiotik, terus vitamin-vitamin sampai dia sembuh. Dan setelah sembuh dites negatif, saya tanya, yuk perasaannya gimana sebelum, sesudah, atau setelah sembuh? Dia merasa nggak apa-apa, sama aja. Saya nggak merasa apa-apa, juga nggak bisa bau, bisa cium, nggak panas, nggak apa. Jadi ini yang OTG tapi kondisinya normal. Tapi ada juga beberapa teman di perusahaan itu juga ya, yang familinya ada yang positif, istrinya positif, suami positif, tapi dia tes negatif. Tapi sudah mulai setelah 2 hari sudah tidak bisa mencium. Dites negatif Mas Ian. Jadi saya ngomong, wah ini you pasti positif, you harus isoman ini, sudah nggak mungkin. Ternyata setelah hari keempat, kelima itu banyak yang positif, Dok. Jadi di awal-awal itu tidak positif. Ya, saya percaya. Jadi gimana ya? Kita harus garis bawain ya. Kalau misalnya swab antigen positif, itu hampir 100% pasti PCR positif. Ya. Tapi kalau swab antigen negatif, belum tentu betul-betul negatif. Nah itu yang sering orang teledor pikir, oh saya swab antigen negatif, padahal dia bisa saja saya sakit. Ya, ini yang semakin bahaya ya Dok ya. Ya, jadi makanya itu kalau membiarkan orang naik pesawat hanya berdasarkan swab antigen, bahaya. Ya, kemarin saya dapat satu pasien
terbang dari Palu, sudah batuk selama 2 minggu, paru-parunya putih semua, tapi swab antigen negatif. Ya, 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 ya. ini makanya yang membuat kebijakan itu di sini itu kurang kurang gimana ya? Kadang-kadang soalnya dilema ya dok ya. Ini kan pandemi ini kan memang masalahnya krisis ini kan untuk kesehatan dan juga ekonomi kan dok ya. Ya, you tadi sudah bilang soal kalau yang sakit baru pakai masker itu mungkin ikut-ikutan si Fauci yang di Dokter Fauci yang di Amerika gitu. Jadi Karena saat itu masker kosong, harganya gila-gilaan. Jadi memang akhirnya kok solusinya nggak pakai masker gitu. Aneh itu memangnya. harusnya bilang ke masyarakat, harusnya pakai masker tapi kita kesulitan. Harusnya Iya, ngomong gitu, ya. iya, Tapi dia mungkin dia juga berkeyakinan nggak apa-apa gitu. betul. Karena seperti flu biasa. Indonesia kan, orang di Indonesia kan setiap beberapa bulan sekali kena flu. Nah, waktu itu kita dapat sepasang suami istri yang baru pulang dari Amerika kena COVID. Ya, Ya, yang laki ini, aduh, susah. Kita akan kasih bantu pernafasan dengan BiPAP, ya. Tapi dia, ya, kadang-kadang susah ya. Orang kadang-kadang nggak kooperatif, nggak mau ikut gitu, jadi lepas-lepas ya. Waktu itu saya baru baca artikel mengenai profesor di Australia menemukan bahwa ivermectin bisa mengurangi dalam 48 jam gini-gini. Dan karena kebetulan saya pernah beli ivermectin untuk pasien yang alergi luar biasa dari cacing. Ya saya pesankan dan waktu itu saya titip, saya tanya dia loh, ini Pak Daniel, ini terus terang saya mau kasih yuk, ya. Ini bukan Daniel yang meninggal dari PBC bukan, tapi ini Daniel lain. Waktu ya, saya mau kasih yuk obat ini, yuk mau nggak? Dia bilang saya pikir-pikir dulu. Saya nggak bisa ngomong apa ya. Tapi ya. malamnya itu dia ke kamar kecil dan nggak keluar-keluar. Ternyata ditemukan sudah pingsan Oke. dan terus diintubasi. Ya, waktu itu saya bilang sama istrinya, ini ada obat ini, setuju nggak kalau kita berikan? Ya, ya, ya kita coba berikan. Ya ini terus saja orang sudah nggak sadar, jadi ini nggak mungkin faktor placebo nggak mungkin ya. Ya. Tapi saya berikan itu dalam 1 hari itu paru-paru saya kaget menjadi hampir bersih. Oke. Pasien itu gimana pun juga parunya itu membaik setelah pemberian sekali aja waktu itu. Tapi Oke. mesti ingat bahwa ini adalah bulan April tahun 2020. Ya, dan kemudian ada satu pasien HIV terkena COVID. Ya, ini orang Ya. Afrika lagi. Ya, Ya. ya, tapi ini dikasih bersih. Oke. Dan kemudian berapa pasien itu kena COVID. Ya, ini orang dari gereja, jadi anaknya satu jadi pastor, jadi biarawan di luar negeri semua. Jadi waktu itu ya dikasih obat segala macam. Waktu itu kan masih obat yang aneh-aneh itu, dia meninggal. Nah Ya. istrinya juga jadi gawat sekali, paru-paru putih semua. Tapi setelah kita kasih ivermectin 2 kali, ya bersih parunya. Luar Dia biasa. punya ponakan ngerawat dia, kena juga. Kita Ya. kasih dalam 2 hari paru-paru bersih. Tapi Ya. ini cerita tahun lalu loh ya. Kalau Ya. tahun ini sih saya nggak bisa ngomong, ya. Ya. Tahun ini sih berat. Tahun lalu sih eh, saya sendiri bulan Mei itu kena, ya. Ya. Tapi saya periksa setelah 5 hari saya minum obat bersih sampai sekarang. Jadi nggak hari pertama terus 2 hari kemudian tidak ya? Kita berikan 3 hari berturut-turut dan ini Oke. termasuk lumayan lah, ya. Jadi tempo hari ya ini terus saja ke obat yang kasus ringan ya. Ya. Kita ada 3 kasus waktu itu, tiga perawat ICU kena. Ya. Jadi kita kasih yang pertama ivermectin yang satu ivermectin tambah remdesivir, satu tambah sofosbuvir, declostravir. Tapi ternyata yang paling cepat sembuh yang ivermectin gitu. Itu dosis berapa dok? 0,6 mili.
0,6 itu berarti kalau berat badan 70 kilo, berarti 42 miligram, dok. Betul, betul, betul. Berarti harus 3 tablet, dok ya. Itu sekaligus minum atau 3 kali sehari, dok? Sekali minum 3,5 tablet berarti. Oh, banyak ya, dok ya. Dan itu minumnya saya dengar juga harus dibarengin dengan minyak VCO ya, dok ya. Minyak supaya lebih efektif ya. Iya, macam-macam teorinya. Ya, ya. Nggak tahu, tapi kalau kita minum nggak apa-apa aja, begitu aja. Pasien kita minum tanpa apa-apa nggak apa-apa. Tapi saya rasa selama ini pasien itu oke-oke aja, nggak apa-apa. Dok, sebenarnya kalau COVID di Indonesia ini kejadiannya itu kan lebih lambat, sekitar 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya ya, dok ya. Jadi kalau kita belajar dari tsunami COVID yang di India, itu dia kan kenanya juga di awal-awal bulan April, terus peak-peaknya itu di Mei, akhir Mei, terus mulai menurun lagi sampai Juli, akhirnya sekarang kasusnya sudah turun. Kalau waktu peak di Mei itu bisa sampai 400.000. Sebetulnya memang belum ada pembuktian ilmiah bahwa kasus di India itu turun karena ivermectin. Tapi maksud saya, selama kita tidak punya alternatif lain, ya, mengapa tidak kita coba? Timur itu ada satu pengusaha pemilik tambang di Halmahera, ya, itu dia punya pegawai buruhnya pada kena semua. Itu kita bagiin ivermectin itu dalam 1 bulan daerah jadi hijau. Tadi ya? Iya betul. Ya, tapi kalau kita bilang gitu mereka juga susah. Jadi saya bilang ya sudah, yang percaya saya lakukan ya. Pasien saya kalau mau coba ya sudah, kita ikutin metode India. Kita beri hari pertama, hari ke-15, hari ke-30, kemudian tiap bulan sekali. Ya dok, kalau saya lihat di India ini kan yang terkena kurang lebih 30 juta, yang sembuh kan 29,6 juta, berarti sekarang yang masih kena COVID ini 400 ribuan kurang lebih. Kalau Amerika itu yang kena kan 34, yang sembuh 29,2-an, yang masih sakit ini ada 4,9 juta. Nah, kalau saya bandingkan dunia medis Amerika ini kan the best in the world sesungguhnya ya. Kalau India ya terus terang masih kalah jauh lah dibanding Amerika. Tapi menghadapi pandemi, India kan jauh lebih bagus. Di sana bisa yang sembuh bisa sekian, bisa banyak sekali. Nah, pertama karena dia American minded, ya. Jadi itu kita punya kita punya teman-teman sejawat tuh banyak kan. Kalau yang Amerika bilang benar, ya. Amerika bilang salah. Mereka nggak lihat bahwa Amerika tuh gagal total dalam menangani COVID. Iya. Mereka anggap apa yang Amerika ya tentu saja ini remdesivir menggebu-gebu, tapi apakah betul remdesivir tapi pasien saya juga banyak kasih remdesivir sama nggak dikasih sama aja. Iya. Terus saja. Nah, ini apa ya dok ya yang mesti diperhatikan? Kenapa kok awal kelihatan OTG sudah dikasih obat-obat segala demikian banyak di rumah sakit, tapi 2-3 hari sudah meninggal? Apa yang perlu diperhatikan ya dok ya? Atau ada saran-saran dari dokter ya? Ini gini ya, sebentar. Jadi kita tuh yang pada penderita COVID itu yang harus dicek tiap hari itu saturasi oksigen. Oke. Jadi saya selalu katakan pasien harus cek saturasi oksigen. Kalau di bawah 95% harus ke rumah sakit atau pakai oksigen. Karena kalau di bawah 95% itu sudah berat, ya. Ya. Itu satu. Jadi orang kadang-kadang tuh yang dikatakan sebagai happy hypoxia, jadi oksigen turun masih ketawa-tawa aja, ya. Okay. Jadi satu. Terus kedua tuh yang kalau ada panas. Kalau ada panas, biasa tuh COVID itu hari-hari pertama panas, tapi setelah itu kan turun. Ya. Kalau habis itu panas lagi itu harus waspada bahwa ini adalah badai sitokin. Ya, badai sitokin itu cepat sekali bisa meninggal. Oke. Ya. Jadi ini yang kita kadang-kadang kita lalai gitu ya. Jadi orang
terlena gitu. Jadi kita harus sering cek kadar oksigen kita harus periksa. Kalau misalnya kita panas, kita harus cek. Ya. Cuma kita kadang-kadang sulitnya gitu. Misalkan kita periksa IL-6, interleukin 6, interleukin 1. Nah itu interleukin 6 mungkin sekarang sudah banyak laboratorium bisa lakukan. Kalau di luar Jawa pasti nggak bisa. Kalau di luar Jakarta, tanda tanya. Oke. Tapi ke interleukin 1, interleukin 10, yang bisa ngerjakan hanya FKUI. Ya gimana dong ya? Kan orang kena badai sitokin kan nggak selalu yang tinggi IL-6. Kadang-kadang yang tinggi IL-10, kadang-kadang yang tinggi TNF ya. Nah itu kita tuh ya itu yang saya katakan tadi, harusnya waktu Tiongkok kena kita tuh harusnya kita latih petugas laboratorium sebanyak mungkin dan kita dirikan fasilitas pemeriksaan sebanyak mungkin, edukasi masyarakat sedalam mungkin. Betul. Lebih baik kita ceritain ini loh ya, kamu cuci tangan, kamu, nah karena sulit ya saya katakan tadi, kita tuh dikasih diracunin oleh banyak yang pemikiran salah, misalkan penularan hanya droplet ya, padahal harusnya aerosol. Misalkan ini terus saja kadang-kadang ya biar rumah sakit tuh mau hemat misalkan. Saya waktu terus saja tahun 2020 awal tuh saya pas berobat di Singapura karena kanker. Ya kita waktu itu saya baca-baca terus langsung saya beli masker banyak-banyak yang N95 yang virus ya, yang 1860. Ya tapi waktu saya pulang ke Indonesia ya asisten saya dan perawat saya kasih ya, dan bahkan perawat-perawat yang di ruangan pun sebagian saya berikan. Tapi malah dilarang pakai masker. Nakut-nakutin pasien. Oh, itu tahun berapa itu, Dok? Pada bulan apa, Dok? Ya bulan April gitu ya, masih begitulah. Oh, masih awal-awal. Ya. Jadi kita tuh serba susah ya. Terus kadang-kadang saya bilang, loh sampai sekarang, loh kamu kok pakai maskernya yang buat partikel, bukan buat virus ya. Bukannya 1860 atau 1870 tapi 8210. Gimana itu kan? Nah itu saya bilang kita hemat dalam hal ini, akhirnya banyak perawat yang sakit. Betul. Ya. Betul. Jadi gimana ya, saya juga sulit. Ya dok. Dok, ini saya mau tanya mengenai plasma konvalesen dok ya. Ini kan ada satu teman saya juga usianya sudah 67, dia begitu dikasih plasma konvalesen bukannya membaik tapi semakin parah. Nah, terus ada masukan katanya ini sebabnya karena plasma konvalesen sehingga terus agak lebih drop gitu karena plasma konvalesen ini cocoknya cuma usia muda-muda bukan di atas 60. Nah, ini benar nggak dok ya? Nah, ini terus saja ini akan jadi debat kusir yang berkepanjangan. Gini aja deh, plasma konvalesen itu diharapkan mengandung antibodi yang cukup kuat untuk membunuh virus. Ya, jadi ini adalah pembunuh virus, ya. Tapi saya katakan tadi, obat-obat yang bekerja membunuh virus harusnya diberikan pada 3 hari pertama. Jadi kalau misalnya sudah hari ke-7 ke atas, sudah fase hiperinflamasi, kita kasih ini nggak ada gunanya. Ya. Jadi ini ada, jadi WHO tidak menganjurkan. Ya, jadi di Jerman mereka anjurkannya bukan pemberian plasma konvalesen tapi monoklonal antibody. Ya, tapi itu hanya diberikan pada 3 hari pertama. Tapi kita harus ingat ya, kalau kita memberikan plasma konvalesen itu volumenya tinggi kan. Ya. Mungkin berapa kali, ini teman saya dokter satu kasih sekali pasiennya mati dia kapok-kapok ya. Oh. Kadang-kadang pasien kita, saya ada pasien satu, saya sudah bilang loh, ini sudah orang tua pakai pacu jantung, udah masuk mesin, jangan
nggak begitu banyak gunanya. Ngotot, dok, saya akan kasih. Ya saya bilang, ya sudah, kamu kalau ngotot mau kasih, kamu kasih. Akhirnya gawat, salahin kita lagi, Ya. menuntut lagi. Aduh, susah benar kita jadi orang. Jadi plasma konvalesen itu satu studi yang besar di India menyatakan tidak banyak gunanya. Hmm. Ya, ini Ya. baru-baru ini ada satu kasus itu, ini pas suaminya perawat, jadi nggak gitu punya duit. Jadi terus setelah berapa hari sakit kelihatannya nggak ada apa-apa, mendadak kena badai sitokin. Oh. Ya, badai sitokin kan kita tahu kita harus obatin dengan obat yang mahal-mahal, misalkan Actemra, misalkan Astempra. Remicade, Ya. misalkan IVIG yang seperti Gamaras yang satu hari bisa 45 juta. Ya. Ya, yang paling murah ya kloroquine. Ya, katakan ada pasien yang sembuh dengan kloroquine. Tapi pada perawat ini, suaminya perawat ini, kasih kloroquine tidak tambah baik, panas tambah tinggi, dia Ya. punya IL-6 naik sampai 500 lebih. Nah waktu itu ya udah saya bilang cobalah, saya punya perawat satu tuh dia punya antibodi tinggi, golongan darah sama. Jadi saya nggak bikin plasma, tapi saya kasih dia darah segar dari whole blood dari Pak suster saya. Sembuh. Oke. Ya jadi ini case by case ya. 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 Tapi kalau saya bilang tapi pasien itu memang parunya nggak kena. Kalau paru saya Oke. kena, saya rasa nggak begitu banyak gunanya. Ya. 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 Dok, Jadi ya. kalau supaya tahu kena COVID-nya ini hari ketiga atau hari kelima, itu kan agak susah ya dok ya, karena kita waktu ngetes swab PCR maupun antigen itu di hari keberapanya yang kita merasa mungkin nggak bisa bau atau panas atau tenggorokan sakit. Nah kita kan nggak bisa tahu hari keberapa kenanya itu dok. Ya, ini memang empiris. Jadi kurang lebih kalau misalnya saya mulai sakit tenggorok hari Senin, atau misalkan saya nggak bisa cium hari Senin, ya anggap saja hari Senin hari pertama. Oh, Ya. oke. Ada Jangan tanda-tanda itu dianggap hari pertama ya dok? bukannya hari pertama swab positif, bukan. Ya. Ya. Oke. Jadi terus saja ya kita harus berusaha sebaik mungkin ya. Tapi gimana ya? Kita sangat kesulitan dengan obat-obat kurang. Ya. Ya. Kita harus tahu bahwa COVID itu bukan saja virusnya, tapi dia akan menyebabkan peradangan hebat yang disebut hiperinflamasi, menyebabkan hiperkoagulasi, ya, yaitu timbulnya bekuan darah, ya, itu jadi, dan gangguan macam-macam lah, stroke, Ya. tekanan darah Kalau tinggi, gula naik, segala macam. ya, kalau menurut dok begitu ada gejala tidak bisa cium atau mungkin panas dan orang di sekitarnya atau dia sudah bertemu dengan orang yang memang sudah positif COVID, itu sebaiknya minum obat apa dok ya untuk di awal itu dok ya? Mungkin di awal mungkin ivermectin cukup murah dan cukup berguna ya. Anjuran dokter ivermectin ya dok ya. Antibiotik, antivirus Nah, tidak perlu dok ya? sebetulnya antibiotik itu sudah didiskualifikasikan. Misalkan, sorry ya, oseltamivir itu sebetulnya hanya bekerja pada neuraminidase. Sebetulnya itu kan hanya ada pada virus flu A, influenza A. Influenza B pun nggak ada gunanya. Jadi pemberian oseltamivir pada COVID itu mungkin salah. Ya, tapi ya kita serba susah ya. Itu kan Tamiflu itu dok. Ya, ini sejawat saya tuh pernah ngikutin satu webinar, ya, itu orang profesor dari luar negeri sudah bilang bahwa oseltamivir atau Tamiflu itu tidak berguna. Makanya jangan heran Indonesia nggak beres-beres. Jangan heran. Ya, tapi itu. Jadi menurut dokter tadi kalau gejala awal itu tadi ivermectin sama minum apa lagi dok? Nah itu misalkan favipiravir, Avigan. Ya coba Avigan itu pertama mahal, kedua saya sering ketemu yang kurang gitu berhasil gitu ya. Ya. Saya agak gimana gitu.
Jadi asitromisin nggak perlu ya dok ya? Asitromisin itu sudah didiskualifikasi, ya. Tapi itu Oh, masih dipakai terus, jadi saya juga pusing ya. Ya. Kenapa mestinya kita tuh kan dengan kondisi keuangan yang terbatas, kita jangan pakai obat yang aneh-aneh. Ya, kita lebih baik konsentrasi ada pengadaan oksigen, masker, ya, ya, mungkin pengadaan, ya, coba gimana bisa terjadi ya social apa tuh physical distancing dengan baik misalkan gimana. Tapi kita kok ngasih obatnya hebat-hebat gitu, saya pusing juga ya. nah kalau vitamin D dok, katanya vitamin D dosis tinggi, minum zinc itu juga bisa membantu ini apa melawan COVID ya dok ya? Itu termasuk obat yang sudah tidak terbukti berguna. Vitamin D itu dok. Juga. Ya, tapi kalau sekarang saya ngomong gitu, kamu ke toko obat, sekarang yang paling laku jual vitamin D. Jadi maksud saya masyarakat itu ya, kalau dari dulu suruh pakai masker yang baik, nggak mau ikut. Tapi kalau suruh makan vitamin D, nggak karuan mau. Ya. Masyarakat kita tuh, Ya. ya jadi memang kita sekarang belum dapat obat yang mujarab, belum. Ya, Ya. ya katanya obat sampai sekarang yang kita ketemuin belum. Ya. Kita berusaha mendapatkan obat cukup untuk menangkal apa namanya badai sitokin, dan itu Ya. obatnya cukup mahal ya. Ya. Tadi dokter ada sempat singgung ya dok ya, kalau ketersediaan obat-obat generik untuk COVID atau obat-obat untuk COVID saat ini kosong karena disebabkan penderita harian COVID ini naiknya kan bisa 10 kali lipat ya dok ya. Rumah sakit, ICU semua penuh. Ini gimana menurut pandangan dokter solusinya ya dok ya? Pak Hermanto harus tahu bahwa kita tuh hanya sanggup memproduksi paracetamol, aspirin, dan mungkin obat-obat lain tuh kita nggak sanggup semua import. Semua import. Ya, tapi kalau sekarang melihat begitu banyak korban, ya, begitu mengerikan, seharusnya bagaimana sih kita ini menyelesaikan permasalahan didahulukan kan dok ya? Kalau misalnya pejabat itu punya sedikit hati nurani, mungkin negara ini sudah baik. Jadi sesungguhnya memang harus semua lini ya dok ya. Jadi mungkin ini saya tidak mengganggu waktu dokter lagi. Ini terima kasih sekali ya. Tapi terakhir mungkin dokter bisa mungkin kasih pesan-pesan ya bagi pemerintah dan juga tidak hanya pejabat ya, tapi juga kepada pengusaha. Karena pengusaha ini kan juga banyak dok, pengusaha farmasi, rumah sakit ya, termasuk dokter atau tenaga medis ya, dan masyarakatnya sendiri yang juga sedang berjuang menghadapi pandemi ini dok ya. Apa dok pesan-pesannya untuk kita semua dok? Ya, pertama ya kalau keluar rumah harus pakai masker. Ya dok. Ya sebaiknya masker double karena sekarang kita ngadepin varian Delta. Terus kalau habis ketemu orang yang kita tidak tahu apakah dia OTG atau bukan, usahakan dalam 3 jam kumur dengan betadine atau antiseptik lain. Ya, karena dianggap dalam 3 jam virusnya masih bertengger di tenggorok. Siapa tahu kita bisa matikan dengan antiseptik saja. Ya. Terima kasih atas masukan, saran-saran dari Dr. Siddhartha yang sangat bermanfaat tentunya ya. Jadi terima kasih sekali lagi dokter. Dalam kesempatan kali ini saya juga mengajak nih kepada para pihak terkait ya, karena kita nggak bisa kalau sendiri-sendiri ya. Bagaimana kita bisa saling bekerja sama dan fokus all out. Bagaimana sih kita bisa membantu dalam penyelesaian pandemi ini dengan cepat, efektif, dan bagaimana roda ekonomi Indonesia tetap berjalan, terutama untuk para UMKM ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus ambil bagian mempercepat pemulihan ekonomi nasional ini dengan menjalankan 5M ya, yaitu menggunakan masker 2 lapis, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas
agar penularan bisa dikurangi, dan jangan lupa untuk segera mengikuti vaksinasi dari pemerintah ya di area-area yang terdekat agar kita semua sudah divaksin dan kita bisa menurunkan pandemi COVID ini dan cepat selesainya ya. Please like, subscribe, share, dan komen usulan-usulan untuk kebaikan kita bersama. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Stay humble, stay positive, stay on fire.